Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Risma Lestari dari kelas 12 RPL 3 absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek UKK nasional saya yang berjudul Perpustakaan Digital atau bisa disingkat menjadi Pusdik. Aplikasi ini dibuat agar mempermudah proses pengelolaan perpustakaan agar lebih efisien, cepat, dan terstruktur dibandingkan dengan sistem manual. Manfaat dari aplikasi ini adalah mempermudah pengelolaan data buku, mempermudah pencatatan data pengguna, mempermudah proses transaksi peminjaman dan pengembalian, minimalisir kesalahan pencatatan, dan juga menyediakan riwayat transaksi secara otomatis. Aplikasi ini ditujukan untuk digunakan oleh admin perpustakaan yang bertugas mengelola seluruh data dan transaksi. Fitur utama dalam aplikasi ini meliputi login, dashboard, kelola data buku, kelola data pengguna, transaksi, riwayat transaksi, dan logout. Hak akses dalam sistem ini adalah admin dapat mengakses seluruh menu dan fitur yang tersedia. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Database-nya adalah MySQL. Koneksi database menggunakan JDBC. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi perpustakaan digital atau bisa disebut dengan Pusdik. Tampilan pertama yang akan muncul adalah login, di mana kita harus mengisi NISN atau NIK atau NIP dan juga password yang harus diisi maksimal 8 karakter. Jika belum mempunyai akun, kita bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Ini adalah tampilan registrasi, di mana kita harus mengisi form NISN atau NIK atau NIP, password yang harus maksimal 8 karakter, nama lengkap, telepon, status, role, alamat, dan juga email. Jika sudah mengisi semua form, kita bisa langsung buat akun. Jika sudah berhasil, nanti akan ada pop-up berhasil melakukan registrasi. Nanti setelah registrasi berhasil, kita langsung diarahkan ke halaman login lagi. Di sini saya akan login sebagai admin terlebih dahulu. Jika berhasil, kita akan diarahkan ke halaman utama yaitu dashboard. Di dalam dashboard ada sebuah tabel dan juga ringkasan data seperti total buku, total user, dan lain-lain. Terus ada juga menu-menu, yang dimana menu pertama ada kelola data user, dimana ada pencarian data, dan juga tabel, dan juga form, yang dimana terdiri dari NISN atau NIP atau NIK, password, nama lengkap, telepon, status, role, alamat, dan email. Di sini kita juga ada tombol simpan, perbarui, segarkan, dan juga hapus. Menu selanjutnya adalah kelola kategori buku, di mana ada pencarian data dan juga tabel dan juga form. Satu yaitu form kategori, di mana kita harus mengisi kategori buku. Contohnya novel. Lalu kita simpan dan data berhasil disimpan. Dia akan muncul di tabel ini. Kita juga bisa memperbarui. Dan juga kita bisa segarkan dan juga menghapus data tersebut. Di menu selanjutnya kita ada kelola data buku. Di sini kita bisa menambahkan data buku.
di mana kita harus memilih kategori melalui tombol ini. Tinggal pilih di dalam tabel ini. Terus kita harus mengisi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, stok buku, deskripsi, upload foto, dan juga rak buku. Di sini juga ada pencarian data melalui judul dan kategori. Di sini juga ada tabel. Dalam tabel ada tombol detail di mana kita bisa memunculkan detail buku. Seperti ini. Di sini juga ada tombol perbarui, segarkan, dan juga hapus. Di menu selanjutnya ada kode buku, di mana kita bisa menambahkan kode buku dengan mengisi judul buku, status yang terdiri dari tersedia, rusak, dan hilang, di mana nanti jika disimpan akan masuk ke kotak ini. Dan juga kita harus mengisi kode buku. Di sini juga ada pencarian data melalui nama peminjam, semua status, dan juga urutkan berdasarkan judul buku dan kode buku. Di sini juga ada tabel. Menu selanjutnya ada transaksi, di mana di sini ada pencarian data melalui nama user dan juga status. Di sini juga ada tabel dan kita juga harus mengisi form yaitu kode peminjam, status, denda, pilih kode buku 1, kode buku 2, kode buku 3. Ini disesuaikan dengan peminjam yang dimana buku yang dipinjam ada berapa. Jika hanya ada 2, nanti kita hanya mengisi kode bukunya hanya 2. Di sini kita juga ada tombol simpan dan bayar denda seperti ini, dimana nanti jika uang yang kita bayar berlebihan, nanti akan ada otomatis hasil kembalian uang tersebut. Selanjutnya ada slip peminjaman, di mana nanti akan muncul dan tersimpan di film manager seperti ini. Ini juga sama bagian slip peminjaman. Jika batalkan peminjaman nanti seperti ini. Ini hanya bisa jika statusnya di bagian pending. Jadi jika tidak pending tidak bisa dibatalkan. Ada ajukan perpanjangan juga dan juga peminjaman selesai. Tombol hanya di bagian peminjaman selesai juga itu tombol hanya aktif jika status selesai. Status saat ini dipinjam yang saya pilih. Di sini jika kita mengajukan perpanjangan, kita harus mengisi apa alasannya. Selanjutnya, di menu selanjutnya ada riwayat transaksi. Di sini ada filter data seperti kode peminjaman, judul buku, username, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan kategori. Di sini kita juga bisa ekspor Excel seperti di bagian kode buku. Di sini juga ada tabel para peminjam. Setelah itu kita logout, kita login sebagai user. Di bagian ini, di bagian user hanya menampilkan seperti ini. Pencarian data melalui kategori dan juga judul, dan juga ada tabel di mana ini
buku yang sudah diinputkan oleh admin dan akan muncul di tabelnya user. Di sini ada aksi, yaitu ada tombol detail dan pinjam. Di sini sebelum peminjam meminjam bisa melihat detailnya terlebih dahulu seperti ini. Setelah user tahu isi data buku yang dia pilih, bisa dia pinjam. User hanya boleh meminjam 1 hari 3 buku. Jika tidak, akan terjadi gagal, akan pop-up peringatan. Dan dia hanya bisa meminjam tergantung dengan stok buku. Jika stoknya hanya 1, dia bisa meminjam 1, seperti itu. Jika sudah berhasil meminjam buku. Seperti ini jika melebihi batas maksimal 3 buku. Saat ini dipinjam 3. Jika sudah, kita bisa selesai dan keluar. Kelebihan aplikasi ini adalah 1. Data tersimpan dalam database. 2. Proses pencatatan lebih cepat. 3. Mengurangi kesalahan pencatatan manual. 4. Tersedia fitur pencarian. 5. Stok buku terkontrol otomatis. Kekurangan aplikasi ini adalah 1. Masih berbasis desktop. 2. Belum mendukung akses multi-user online. 3. Tampilan masih sederhana. Rencana pengembangan kedepannya adalah 1. Mengembangkan versi berbasis web. 2. Menambahkan fitur laporan berbentuk PDF. Demikian demonstrasi yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap dalam penyampaian saya dapat dipahami secara baik. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan penyebutan, dan juga kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.